Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Wiratno dengan NIM D502000005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul penurunan TSS pada limbah cair industri tekstil dengan metode koagulasi menggunakan ketosan dari limbah sisik ikan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang limbah cair. Setiap kegiatan dilakukan oleh manusia akan menghasilkan limbah. Tetapi apabila limbah tersebut terakumulasi dalam skala besar, akan timbul permasalahan yang mengganggu keseimbangan. Air limbah merupakan air yang tidak bersih setelah mengandung senyawa-senyawa dan berbagai macam zat yang berbahaya yang dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan sekitar. Latar belakang industri tekstil. Industri tekstil berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Teknologi proses pencelupan warna yang hingga kini masih memerlukan air dalam jumlah yang besar. Industri tekstil juga menyumbang pencemaran pada air sungai karena sekitar 10-15% dari zat warna tekstil terbuang bersama limbah cair. Latar belakang dari limbah sisik ikan. Sisik ikan merupakan limbah yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Selama ini sisik ikan dimanfaatkan sebagai sumber kolagen. Sisik ikan jika diolah lebih lanjut memiliki kandungan kitin yang dapat diubah menjadi ketosan. Sisik ikan memiliki kandungan ketosan yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar logam dalam air sebagai bahan pengawet dalam bidang pangan, kesehatan, serta pertanian. Latar belakang dari pengolahan limbah cair. Salah satu metode pengolahan limbah yang baik yaitu pengolahan limbah menggunakan metode koagulasi flokulasi yang membutuhkan senyawa koagulan. Senyawa koagulan sendiri merupakan zat yang digunakan untuk proses koagulasi sehingga jenis koagulan berpengaruh pada proses koagulasi. Salah satu manfaat ketosan yaitu dapat digunakan sebagai koagulan dalam proses penjadian air dengan metode koagulasi. State of art atau tujuan pustaka dalam ketosan. Ketosan merupakan senyawa polimer yang alami yang biodegradable dan tidak beracun yang berasal dari kitin melalui proses diasetilasi cangkang krustasea seperti udang, lobster, kepiting, dan hewan bercangkang lainnya terutama berasal dari laut. Limbah sisik ikan. Sisik ikan merupakan hasil dari kegiatan perikanan yang tidak digunakan. Sisik ikan yang dibuang begitu saja dapat menjadi limbah yang memiliki dampak kurang baik pada lingkungan. Limbah sisik ikan yang menumpuk tanpa diolah akan menimbulkan bau yang tak sedap dan menghilangkan keindahan dari lingkungan. Sisik ikan jika diolah lebih lanjut memiliki kandungan kitin yang dapat diubah menjadi ketosan. TSS atau Total Suspended Solid. Kelayakan membuahkan parameter kualitas air ditentukan oleh beberapa parameter. Salah satunya adalah TSS atau Total Suspended Solid. Dalam bahasa Indonesia adalah total padatan tersuspensi. Total padatan tersuspensi adalah padatan dalam air, termasuk partikel tanah seperti tanah liat, lumpur, dan pasir, alga, plankton, dan zat lain dengan ukuran yang berkisar antara 0,004 mm atau tanah liat sampai berukuran 1 mm atau pasir. Tingginya konsentrasi TSS pada suatu perairan akan menyebabkan berkurangnya oksigen dalam suatu perairan akibat penurunan aktivitas fotosintesa dari tumbuhan laut baik mikro maupun makro. Koagulasi. Koagulasi merupakan proses pengolahan air limbah dengan mendestabilisasikan partikel koloid. Sedangkan flokulasi merupakan proses lanjutan koagulasi di mana partikel yang terdestabilisasi akan membentuk partikel yang lebih besar. Pada proses koagulasi flokulasi diperlukan penambahan suatu zat yang membantu proses pengendapan partikel yang disebut dengan koagulan. Variabel penelitian. Ada 3 variabel yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu pertama variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitiannya adalah jenis koagulan. Variabel terikat yaitu TSS atau Total Suspended Solid. Dan variabel terkontrol yaitu ada 3, yaitu waktu koagulasi, konsentrasi koagulan, dan volume air limbah. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh ketosan pada sisik ikan terhadap penurunan TSS limbah cair tekstil? Dan yang kedua adalah antara koagulan organik dan anorganik, manakah yang lebih efektif? Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketosan pada limbah sisik ikan terhadap penurunan TSS di limbah cair sekaligus membandingkan efektivitas koagulan organik dan anorganik. Rancangan penelitian ini untuk menguji aktivitas koagulasi dengan koagulan organik dan anorganik agar didapatkan hasil perbandingan efektivitas dari kedua koagulan. Berikut adalah alat dan bahannya. Alat yang pertama adalah Bu Erlenmeyer, kedua magnetic stir, 3 pipet, 4 gelas beker, 5 gelas ukur, 6 lampu ukur, 7 batang pengaduk, 8 oven, 9 corong, 10 kertas saring, 11 timbangan digital, 12 pH meter. Bahannya adalah sisik ikan tentu saja, kedua aquades, 3 asam klorida, 4 metanol, 5 natrium hidroksida, dan 6 air suling. Tahapan penelitian.
Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah preparasi, yaitu dengan pencucian, pengeringan, dan penghalusan sampel untuk dapat sampel yang bersih dan cukup halus untuk diproses. Kedua adalah deproteinisasi, penggilingan protein pada tepung sisik ikan, yang akan kemudian didapatkan tepung sisik ikan yang dengan kadar protein yang cukup rendah. Yang selanjutnya adalah demineralisasi. Demineralisasi bertujuan untuk penghilangan garam mineral pada tepung sisik ikan, sehingga pada saat digunakan akan memiliki kadar garam mineral yang rendah. Deasetilasi kitin. Deasetilasi kitin bertujuan untuk mengubah senyawa kitin pada tepung sisik ikan menjadi ketosan, sehingga nanti hasilnya akan didapatkan bubuk ketosan yang siap digunakan untuk koagulasi. Yang terakhir adalah analisis TSS. Pada analisis TSS diperoleh nilai TSS proses koagulasi dalam satuan ppm. Langkah pengambilan data ada 4 langkah. Yang pertama adalah membuat senyawa ketosan seperti yang saya sebutkan tadi. Kedua adalah uji koagulan pada air limbah. Lalu pada hasil endapannya akan kita uji gravimetri, dan pada hasil endapan setelah di gravimetri akan kita analisis hasilnya. Metode analisis penelitian. Uji gravimetri dilakukan untuk menimbang endapan lumpur hasil dari koagulasi yang telah diayak dan dikeringkan. Hasil dari penimbangan kemudian dianalisis untuk menentukan efektivitas koagulan. Diperolehlah nilai TSS dari penggunaan koagulan organik dan anorganik untuk menentukan efektivitas dari kedua jenis koagulan. Berikut adalah jadwal penelitian yang akan saya lakukan. Pertama adalah preparasi. Ada tiga tahap, yaitu pencucian sampel, pengeringan sampel, dan penghalusan sampel. Semua akan dilakukan pada bulan September. Kedua, isolasi kitin. Ada 2 proses, yaitu deproteinisasi dan demineralisasi, akan dilakukan pada bulan Oktober. Deasetilasi yang ada 3 tahap dengan pelarutan kitin dengan NaOH, pengeringan dan pengayakan. 2 tahap akan saya lakukan di bulan November. Yang terakhir adalah analisis hasil yang dibagi dengan proses uji koagulan dan analisis hasil dari koagulasi, akan saya lakukan di bulan Desember. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.